أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah curahkan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Raya Bukit Silih ini, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Dan di antara ibadah yang sangat penting adalah mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu agama pahalanya sangat besar. Tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan mentelah satu hadis lebih dicintai dibandingkan salat 1000 rakaat. Ini dikarenakan mempelajari ilmu agama adalah merupakan ibadah yang terpenting. Seseorang tidak akan bisa dia beribadah kepada Allah taala apabila dia tidak memiliki ilmu. Seseorang tidak bisa menghindari larangan Allah taala sementara dia tidak memiliki ilmu. Maka Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, hendaknya kita niatkan di dalam hati kita, kita bulatkan tekad kita bahwasanya yang akan menghentikan kita di dalam menuntut ilmu hanyalah kematian. Selama nafas masih ada, selama ruh masih di badan, maka selama itu pula kita wajib menuntut ilmu. Kita harus persiapkan. Kenapa? Karena bekal untuk menghadapi alam akhirat itu jauh lebih penting. Kalau seandainya seseorang menghadapi kehidupan dunia yang hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, ia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Lantas apakah tidak penting atau apakah pantas bagi kita mempersiapkan seadanya perjalanan negeri akhirat yang sangat lama? Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam manusia pertama kali, kemudian dia meninggal, sampai sekarang dia masih hidup di dalam kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang beliau masih hidup atau menghidup di alam akhirat. Maka kalau seandainya kehidupan dunia yang kisar 60 sampai 70 tahun saja kita butuh persiapan, apalagi kehidupan akhirat yang waktunya lebih lama. Bahkan satu hari nanti di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Sebagaimana ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun
Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka inilah bentuk kita mempersiapkan, kita belajar ilmu agama. Jangan sampai kita menyangka duduknya kita di majelis ilmu ini, duduknya kita di masjid ini hanya sekedar duduk tanpa adanya ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kalau kita ditanya perbuatan yang paling baik apa? Menuntut ilmu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan ganjaran bagi orang-orang yang berlaku ihsan. Kepada ibu rahimani wa rahmatullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan keistiqamahan. Dalam beberapa tempat kita cerita supaya bapak ibu ini semangat. Beberapa tempat minta kita untuk mengaji. Salah satunya di Kabupaten Solo. Datang Ustaz, masjid kami juga maulah kajian. Oke, kita datang. Kita kumpulkan kawan-kawan, kita tanya, benar-benar mau ngaji? Komit mau ngaji? Akan serius mengaji insyaallah. Hari pertama banyak. Sampai kemarin setelah Ramadan yang datang dari orang yang kita kenal. Kalau jamaah masih banyak, alhamdulillah. Datang dari orang yang kita kenal itu hanya 1 orang. Kemudian kita sampaikan, berarti orang di sini tidak butuh kepada ini. Sering kita sampaikan seperti ini. Kalau seandainya kita orang yang menyatakan diri sudah mulai mengaji, sudah mulai kenal sunnah, tidak ada semangat menuntut ilmu, jangan kita berharap banyak terhadap orang-orang yang belum mengaji. Jangan kita harap orang akan datang kajian sementara kita yang sudah mengaji saja malas mengaji. Kita yang sudah diberikan oleh Allah hidayah malas untuk ada belajar, apalagi orang kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat kepada ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir kita bahas masalah apa? Ada menceritakan apa? Hadis ke-19. Hadis ke-19 pada bab taubat. Itulah bab taubatnya. Hadis ke-19. Ini sudah kita baca. Sudah, sekarang hadis ke-20 ya. Baik. Hadis ke-20. Nah, hadis ke-20 dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Tadi dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Dahulu ada orang sebelum kalian yang mana dia membunuh 99 nafsa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka penjahat ini bertanya tentang siapa orang yang paling alim di tempat ini. Fadulla ala rahim. Kemudian ditunjukkanlah dia kepada seorang
innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Apakah dia masih diterima taubatnya? Apakah masih ada taubat untuknya? Maka pendeta ini mengatakan tidak ada, karena kekejamanmu sudah sangat luar biasa. Yang dibunuh 99 orang. Maka pendeta tadi mengatakan tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakamala bihi mi'ah. Akhirnya penjahat ini bunuh pendeta tadi, genaplah dia membunuh 100 orang. Thumma sa'ala an a'lam ahli al-ard. Kemudian penjahat ini dia bertanya kepada siapa orang yang paling alim yang ada di sini. Fadulla ala rajulin alimin. Maka akhirnya ditunjukkanlah dia kepada salah seorang yang alim. Maka kemudian dia berkata, innahu qatala min mi'ata nafsin. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Fahalau min taubatin. Adakah taubat itu? Kata penjahat ini kepada orang alim. Maka orang alim ini berkata, nah, iya, masih ada taubat untukmu. Bukan yang aku bainahu wa bainat taubat. Apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Ada yang menghalangi. Kemudian orang alim ini berkata, inqalib ila ardi kada wa kada. Kalau engkau benar-benar mau bertaubat, maka pindahlah dari negerimu kepada negeri yang ada di sana. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Sesungguhnya di negeri yang ada di sana itu orang-orangnya menyembah Allah Ta'ala. Di sana orang-orangnya orang saleh, orang-orang yang taat. Maka pindah engkau ke kampung itu dan sembahlah Allah bersama mereka. Kemudian wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Dan jangan engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, karena tempat engkau sekarang ini adalah negeri yang buruk, tempat yang buruk. Fantalaqa hatta ila nasaqat tariqu adahul maut. Maka orang yang bertobat ini mulailah dia melakukan perjalanan. Dia tinggalkan kampungnya, dia melakukan perjalanan ke kampung yang dia tuju. Sesampainya dia di tengah perjalanan, ya sudah separuh jalan dia lalui, maka kematian mendatanginya, meninggal. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka terjadi perseteruan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kenapa? Karena orang ini belum beramal apa-apa, baru sekedar bertaubat, dan ia pun belum sampai di kampung yang dia tuju, baru di separuh jalan. Dan perjalanan yang ditempuhnya baru separuh. Maka terjadi perseteruan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Siapa yang akan membawa ruhnya ini? Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, malaikat rahmat berkata, yang qalat malaikatur rahmah ja'at la'iban muqbilan bi qalbi Allah Ta'ala. Yang berhak mencabut nyawanya adalah saya, kata malaikat. Kenapa? Karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat malaikatur rahmah. Sementara malaikat Allah berkata, tidak, yang berhak mencabut nyawanya adalah saya. Kenapa demikian? Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Belum ada kebaikan yang diamalkan. Belum ada ibadah yang dia kerjakan. Kemudian fa'atahu malakun fi surati adamiyyah. Kemudian Allah utuskan seorang malaikat, yang mana malaikat ini dia datang dalam wujud manusia. Kemudian malaikat yang diutus oleh Allah ini sebagai penengah di antara dua malaikat
fa ila ayyati makana adna fa huwa lahu. Kemana dia yang lebih dekat, maka itu baginya. Maknanya apa? Ketika dia dekat ke negeri yang dia tuju, berarti yang berhak mencabutnya adalah malaikat rahim. Ketika dia masih dekat dari negeri yang dia tinggalkan, maka yang mencabutnya adalah malaikat azab. Kemudian akhirnya diukur, ya, akhirnya diukur. Faqasu fawajadu adna ila al-ardi allati aradaha. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati aradaha. Maka dihitunglah, ya, diukur, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka akhirnya rohnya dicabut oleh malaikat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, fakana ila al-qaryati as-salihati aqrab bisyibr. Dia lebih dekat kepada negeri yang baik yang dia tuju sejengkal. Bedanya hanya satu jengkal. Faju'ila min ahliha. Maka dijadikanlah dia, ini lelaki yang umur 100 orang ini, sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada tempat yang baik. Kemudian dalam ayat ini dikatakan, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada bumi, menjauhlah engkau dari sini dan mendekat engkau ke sana. Nah, jadi pada hakikatnya kalau ayat ini dikatakan dia seimbang. Akan tapi Allah Ta'ala perintahkan bumi bergerak, menjauh dia dari negeri yang buruk, mendekat tanah tadi kepada negeri yang baik. Wa ila hadhihi an taqarrabi. Wa qala, setelah Allah sebutkan itu kepada bumi, maka akhirnya diukur, maka dia dapati bahwasanya orang yang bertobat ini lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Baik, kaum muslimin dan muslimat pada ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya taubat. Seberapapun besarnya dosa kita, apabila kita bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti mengampuni. Kalau dia jujur dalam bertobat, maka bayangkan, lelaki ini bukan 1-2 orang, dia berapa orang? 100 orang. Tapi ketika dia datang kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, dengan niat yang benar-benar jujur untuk bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Kemudian kepada ibu rahimani wa rahimakumullah, apabila ini permasalahan fikih, dan ini sudah kita bahas dalam dosa besar. Apabila seseorang membunuh, seseorang dengan sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti ampuni, Allah pasti terima taubat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Maksudnya apa? Apabila dia meninggal membawa dosa. Meninggal seseorang, dia belum bertobat dari dosa pembunuhan. Apakah orang ini mungkin diampuni oleh Allah? Jawabannya mungkin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Yang tidak diampuni oleh Allah itu hanya dosa syirik. Kalau ada orang meninggal membawa dosa syirik, belum bertobat dan sempat dia bertobat, maka tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tidak ada. Namun apabila dia membawa dosa selain syirik, membunuh, dosa-dosa yang lain, mungkin dia berzina, mungkin dia pernah berjudi, mungkin dia pernah
menghina orang, dia membuat dosa. Apakah orang ini ada kesempatan untuk masuk surga? Kita katakan ada. Karena dosa selain syirik itu bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan selama orang itu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, maka ada peluang baginya untuk masuk ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni dengan kemaha pemurahan Allah Taala, dengan karunia Allah Taala. Kalau Allah berkehendak mengadab, maka Allah adab dengan kemaha adilan Allah Taala. Ya. Kemudian kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa dzukira, dan disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah bin Abbas mengatakan annal qatila laisa lahu taubatun. Ini Abbas mengatakan bahwasanya orang yang membunuh tidak ada taubat baginya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah persiapkan untuknya azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat. Loh, bagaimana ini? Jumhur ulama mengatakan, jumhur sahabat mengatakan, orang yang membunuh ini ada tobat baginya. Apabila dia meninggal tanpa tobat, maka ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Sementara Allah bin Abbas mengatakan tak ada tobat. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad, riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya orang yang membunuh tidak ada taubat baginya, maka bisa dibawakan maknanya kepada annahu laisa lahu taubatun bin nisbati lil maqtul, bahwasanya tidak ada taubatnya apabila dikaitkan dengan orang yang dibunuh. Hak manusia kepada Ibu rahimahullah, kalau tidak ingin bertobat dari hak manusia, syaratnya apa? Minta maaf kepada yang dizalimi. Sementara dia sudah dibunuh, bagaimana cara kita minta maaf kepada orang yang telah dibunuh? Itu tidak bisa. Minta maaf kepada ahli warisnya, tidak bisa mewakili. Karena kita zalimi bukan ahli waris, yang kita zalimi adalah yang dibunuh. Maka bisa jadi, kata para ulama kita, maksud daripada Abdullah bin Abbas itu apabila keterkaitan yang membunuh dengan yang dibunuh, maka benar tidak ada taubat. Tidak ada taubat. Jadi orang yang membunuh itu bagaimana taubatnya? Bagaimana taubatnya? Masih kurang satu syarat. Kalau Bapak Ibu rahimahullah, di awal kita sampaikan, kalau pelanggaran kita terkait hak Allah Ta'ala, kalau kita melanggar hak Allah, maka syarat taubatnya 3. Pertama, meninggalkan. Kedua, menyesal. Ketiga, berazam tidak kembali. 3. Tinggalkan dosa itu, kemudian sesali, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Itu apabila kaitan dosa atau dosa yang kita lakukan dengan Allah Ta'ala. Apabila dosa ini ada keterkaitannya dengan manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu minta maaf. Kalau seandainya ada harta orang yang mungkin kita pernah pakai tanpa kita meminta izin, maka sampaikan permohonan maaf. Kalau mungkin dahulu kita pernah membicarakan kehormatan seseorang, maka cara bertobatnya apa? Minta maaf. Mungkin dahulu ya kita pernah berhutang kepada orang, sampai saat ini kita belum bayar dan kita menyatakan ini kita bertobat, maka caranya apa? Lunasi atau minta maaf. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang membunuh tak ada tobat baginya. Maksudnya itu kurang satu
satu syarat sah atau masih kurang. Oh, dia menyesal, alhamdulillah. Dia tidak melakukannya lagi, ya. Dia bertekad untuk tidak terjerumus kembali, ya. Satu lagi, dia minta maaf. Kepada siapa dia minta maaf? Bisa dia minta maaf kepada orang yang sudah dia bunuh? Tidak bisa. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ucapan Abdullah bin Abbas itu dibawakan maknanya kepada itu. Wa dzalika li'anna al-qatila idza qutila, apabila seseorang ini al-qatila idza qatala ta'allaqa fihi thalathata huquq. Nah, sebagaimana kita sampaikan tadi, apabila seorang membunuh, maka ada 3 hak yang terkait dengannya. Pertama, hak Allah Ta'ala. Kedua, hak orang yang dibunuh. Ketiga, hak wali atau ahli waris dari orang yang terbunuh. Hak Allah, dia bisa menyesal, dia bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Hak ahli waris, mungkin dia bisa bayar dia dengan membayar 100 ekor unta, atau dia minta maaf kepada ahli waris. Tapi hak orang yang dibunuh ini tidak akan bisa dia selesaikan. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka begitulah syariat Islam. Bagaimana syariat Islam itu tidak boleh secara mutlak di dalam menumpahkan nyawa, menghilangkan nyawa, tidak boleh sembarangan. Kita hidup di zaman yang mudah sekali orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Karena masalah sepele, ya, masalah sepele. Suami istri yang bisa saling membunuhan, antara adik kakak pun seperti itu, anak dengan orang tua pun seperti itu. Padahal kalau seandainya kita tahu bagaimana dosa orang yang membunuh itu, mungkin kita akan berpikir 1000 kali untuk menghilangkan nyawa orang. Berpikir ada 10 kali untuk menghilangkan nyawa orang. Karena dosanya bukan dosa kecil. Nabi SAW mengatakan lazawadu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin wahidin, min qatli rajulin muslimin. Hilang dunia dan istrinya ini lebih ringan di sisi Allah, lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa orang Islam. Hilang dunia ini bukan Indonesia, hilang semua dunia ini lenyap. Itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya satu nyawa orang Islam. Begitu syariat Islam menjaga kehormatan darah. Namun ketika itu telah terjadi, bagaimana solusinya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatan ya min ibadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Baik. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah juga menjelaskan kepada kita bagaimana taubat itu akan bisa terrealisasi apabila ada pendukungnya, ada faktor pendukung, faktor penunjang. Di antara yang disebutkan di hadis ini apa? Berpindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Kalau kita sekarang berpindah pergaulan, yang dahulunya mungkin kita berkawan dengan orang-orang fasik, kemudian Allah berikan kepada kita hidayah, maka tinggalkan orang fasik, berkawan dengan orang yang baik. Kalau tidak demikian, maka tidak akan panjang usia taubat kita. Sebentar nanti balik lagi. Makanya itu dikatakan oleh orang alim tadi kan. Apa katanya? Pergilah engkau ke negeri sana, karena di sana ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala, sembah Allah bersama mereka. Nah, seperti itu kepada Ibu rahimahullah. Manusia itu adalah makhluk sosial yang bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Itu manusia. Ketika dia hidup di tengah orang-orang yang merusak,
dia baik, maka lambat laun dia akan menjadi rusak. Lambat laun dia akan menjadi rusak. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bahkan orang-orang mengatakan manusia itu adalah anak lingkungan. Bagaimana lingkungan? Maka seperti itulah ya. Ketika dia hidup di lingkungan, ya, ketika dia hidup di lingkungan, ya orang-orang yang tak salat, maka nanti dia lambat laun akan meninggalkan salat. Kalau dia hidup di lingkungan orang yang tak peduli halal haram, maka cepat atau lambat dia akan terpengaruhi dengan lingkungan itu. Kalau dia hidup di lingkungan tidak ada kepedulian terhadap agama, terhadap ibadah, maka lambat laun dia akan menyerupai masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Ada masa seorang itu tergantung dari agama temannya, dengan siapa dia sering duduk. Akan kita terima adanya orang soleh senantiasa duduk bersama ahli maksiat. Akan kita temui. Kalau misalnya, kita nampak dia soleh, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya ahli fasik, maka yakinlah kesolehannya itu hanya sekedar apa yang nampak. Di balik kesolehan itu mesti dia sembunyikan kefasikannya. Karena tidak mungkin orang soleh bisa betah bergaul dengan orang fasik. Tidak mungkin. Maka cara bertobat apa? Pindah. Ya, pindah. Dalam artian bisa jadi tidak pindah tempat. Ya, pindah apa? Bisa jadi pindah kawan. Dulu kita berkawan dengan si A, dan lagi kita berkawan dengan si A, karena kita sudah berkawan. Seperti itu, Pak. Kalau seandainya tidak pindah, maka lambat laun nanti kita akan kembali. Ada kawan baik orang yang baik, kita cerita. Ini terjadi. Bagaimana? Ada seseorang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Awalnya tak kenal masjid, ya awalnya tak kenal Allah. Akhirnya Allah kasih hidayah. Alhamdulillah tahu masjid, tahu pengajian. Hanya saja kekurangan kawan ini, dia tak mau meninggalkan kawan lama. Kawan lamanya itu perokok ya, pecandu narkoba ya, judi ya. Kawan lama ini dia mengatakan segan, tak mungkin pula ditinggalkan kawan. Akhirnya mengaji jalan, duduk dengan kawan-kawan masih jalan. Akhirnya apa? Sekarang ini dia sudah ikut kembali kebiasaan kawan-kawannya. Narkoba ya, merokok ya, semua dia kerjakan. Dia kerjakan. Gimana tak umumnya dia datang ke masjid pakai jubah, Masya Allah, pengajian. Karena dia tak mau meninggalkan kawan yang buruk, akhirnya dia kembali kepada lingkungan itu. Maka ini tidak bisa kita sepelekan. Kalaulah Nabi mengatakan ini, Pak, al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya, ini tidak bisa kita bantah. Karena apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Pasti, Pak. Kalau seandainya kita langgar, ini, maka mesti kita akan mendapatkan akibatnya. Jadi kita mendapatkan akibatnya. Kalau ada yang rahimani wa rahimakumullah, itu di antara faedah dari hadis ini. Kita cari kawan yang baik, cari lingkungan yang baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini, ya, seseorang kalau dia jujur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan balas kejujurannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, in tasduqillaha yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan. Allah akan tuntut engkau. Allah akan membenarkan apa yang engkau katakan. Allah yang merealisasikan.
dalam bertobat kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya surga. Kenapa? Karena dia jujur, padahal belum sholat, padahal belum sholat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibrahim yang ketika terjadi perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa awalnya 1000, kemudian membelotlah 300 orang yang dipimpin oleh Allah bin Ubay bin Salul pulang. Orang-orang munafik akhirnya tinggal 700. Ketika terjadi telah berkobar api perang antara pasukan kaum muslimin dengan orang musyrik Mekah, terjadi peperangan. Datanglah salah seorang yang dulunya dia agama Yahudi, namanya Usailim. Dia tinggal di Madinah. Karena Madinah itu Pak, dahulunya sebelum Nabi SAW melarang di akhir hayat Nabi. Nah, mereka itu berdampingan hidup. Orang Yahudi itu ada 3 di Madinah. Ada namanya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kemudian orang Madinah asli itu ada dari 2 suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian ditambah orang dari Mekah yang namanya Muhajirin. Mereka itu berdampingan. Ketika terjadi perang Uhud, maka itu rahimahullah telah bertemu antara 2 pasukan ini. Usailim yang awalnya dia Yahudi, dia datang ke Uhud itu. Dia ikut berperang membela kaum muslimin. Ikut berperang. Kemudian telah terjadi selesai. Mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengecek. Nabi Sallallahu mulai melihat siapa di antara pasukan kaum muslimin yang meninggal, yang terluka, mulailah bisa dikumpulkan. Ketika para sahabat mulai melihat, mencari, mengumpulkan, dilihatnya ternyata ada Usailim ini orang Yahudi. Para sahabat tak tahu Usailim ini sudah masuk Islam. Dia masuk Islam ketika dia akan berangkat perang. Kemudian para sahabat bertanya, Usailim apa yang membawa aku ke sini? Sekedar ingin membela kampung saja? Ya kan Madinah. Sekedar ingin membela kampung saja, atau memang engkau telah masuk Islam? Maka Usailim mengatakan, "Al-Rabbatu fil Islam." Akan aku berani karena agama Islam dan Usailim. Kemudian akhirnya dia meninggal. Dalam keadaan terluka akhirnya dia meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, Usailim khairul Yahud. Usailim itu adalah orang Yahudi yang terbaik. Kenapa dahulu ini masuk dalam agama Islam? Usailim dalam surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan Usailim ini belum pernah sholat, belum pernah meletakkan kakinya untuk sujud, dia belum pernah. Tapi dijamin apa? Surga. Kenapa? Jujurnya dia kepada Allah Taala. Sama dengan lagi 100 orang dia bunuh ketika jujur dalam bertobat kepada Allah Taala, maka Allah bantu. Allah Subhanahu wa Taala berikan pertolongan. Sudah ada. Kalau kita akan dulu, setelah itu sholatnya, setelah itu kita lanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat para ibu rahimani rahimakumullah. Dalam kembali pembahasan kita, sekarang kita baca hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana qa'ila Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina 'abiya. Abdullah dia sebagai penuntun ayahnya ketika ayahnya telah buta di usia senja.
mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kejadiannya ketika dia tidak ikut bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk. Ka'ab bin Malik tidak ikut bersama Nabi pada perang Tabuk. Yuhadithu, ya, qala, maka Ka'ab bin Malik berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwatin Tabuk. Aku tidak pernah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua peperangan kecuali pada perang Tabuk. Kami mengatakan semua perang aku ikuti kecuali perang Tabuk. Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Perang Badar aku juga tidak ikut. Kenapa? Walam yu'atab ahad takhallafa. Nabi sallallahu tidak mencela seorang pun yang tidak ikut perang Badar. Karena perang Badar ini sebagaimana Bapak Ibu ketahui, dia pada asalnya hanya sekedar ingin mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Tujuannya tidak untuk berperang. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang ada tunggangannya saat ini maka berangkat. Sebagian para sahabat mengatakan harus tunggu dulu bersiap. Tidak usah. Yang ada siap sedang berangkat. Maka berangkatlah sekitar 317 orang. Nabi SAW tidak mencela para sahabat yang tidak ikut perang Badar. Itu kata Ka'ab bin Malik. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, inna kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain 'aduwwihim 'ala ghairi mi'adin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanya ingin mengambil harta dagangnya orang Quraisy. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam medan pertempuran. 1000 melawan 317 orang pada perang Badar. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah. Sungguh aku telah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Hina tawathaqna 'ala Islam. Ketika Nabi sallallahu meminta kepada kami perjanjian di dalam agama Islam. Wa ma uhibbu annani biha mashhad Badr wa in kanat Badrun alqa fi an-nas minha. Dan aku tidak menginginkan dengannya perang Badar. Maksudnya apa? Lailatul Aqabah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dia adalah momen yang sangat penting. Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk senantiasa membersamai Nabi SAW dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Nabi minta itu dari mereka. Mereka katakan mereka akan memegang itu dari Nabi SAW. Mereka memegang janji setia, ya, kepada Nabi SAW. Itu juga Lailatul Aqabah itu momen yang berharga juga. Hanya saja kata Ka'ab bin Malik, Badar lebih diingat. Kenapa? Karena Badar Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah memiliki keistimewaan. Para sahabat yang 317 orang itu yang ikut perang Badar itu sudah dijamin semua mereka masuk ke dalam surga. Sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita baca, kemudian kita menemukan ada laqab atau julukan dari sahabat itu yang bernama Al-Badri, berarti itu sahabat yang ikut perang Badar. Di belakang namanya ditambahkan
Berarti dia adalah orang yang ikut perang Badar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ka'ab bin Malik. Lailatul Aqabah penting. Namun yang diingat oleh orang adalah perang Badar. Kemudian beliau kembali melanjutkan kisahnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar dan ceritaku, kisahku ketika aku tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Anni lam akun qad aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Padahal ketika itu aku dalam keadaan sangat kuat tenagaku dan sangat mudah aku untuk berangkat. Tak ada kesulitan. Fisik kuat, kemudian jalan pun sebenarnya mudah. Harta ada, apa segala macam perlengkapan ada. Kata Ka'ab bin Malik. Namun di saat yang bersamaan aku tidak ikut berperang. Padahal aku kuat di masa itu dan aku memiliki kemudahan, kata Ka'ab bin Malik. Aku tak ikut berperang. Wallahi demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, ma jama'tu qablaha rahilataini qad hatta jama'tuhuma fi tilka al-qasmah. Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah mengumpulkan rahilah, dua hewan tunggangan. Aku hanya punya satu. Tapi untuk persiapan perang Tabuk ini aku ada dua. Berarti apa? Memang rencananya sudah mau ikut. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warqa bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwah. Fawazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hablin syadid. Kemudian dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan perang illa waqa bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwah. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang ini pada kondisi cuaca yang sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Nabi sallallahu harus menempuh jalan yang begitu jauh dan safar yang begitu sulit. Wastaqbala adalan katsira, dan yang dihadapi pada perang Tabuk adalah jumlah yang sangat banyak. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu ubbata ghazwihim fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat agar mereka bersiap-siap membawa peralatan perang mereka, dan Nabi SAW mengabarkan kabar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun. Dan orang-orang muslim yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, dan tidaklah mengumpulkan mereka satu aturan, buku catatan peraturan. Dan itu yang mengumpulkan mereka. Yang mengumpulkan mereka adalah tujuan ingin berjihad. Itu tujuan mereka. Kata Ka'ab berkata, faqala rajulun yuridu an yatabayyana illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihim ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka sangat sedikit seseorang yang ingin absen dari peperangan ini, kecuali yang ingin absen ini menyangka, oh Nabi tidak akan mengetahui. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin sangat banyak, pasukan banyak, tidak mungkin Nabi cek satu-satu. Jadi mereka beranggapan
kecuali kalau wahyu turun kepada Nabi, kata mereka. Maka Rasulullah SAW melakukan perjalanan menuju perang tersebut, perang Tabuk. Dan ketika itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kota Madinah, ya, pada saat itu adalah masa untuk memanen kurma di godaan. Jadi kurma harus dipanen. Musim panen kurma. Sementara ini peperangan dihimbau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertamanya ketika itu pas, ya, Nabi ajak perang, kurma harus dipanen. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bersiap-siap, dan mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, dan aku pun bersiap-siap, kata kami. Aku pun ikut bersiap-siap. Fa'arji'u wa lam aqdi syai'a. Ketika Nabi telah berjalan, aku belum berjalan. Pasukan telah berjalan, Ka'ab bin Malik belum lagi berjalan. Kemudian aku berkata pada diriku, ana qadirun 'ala dzalika in Allah. Nanti aku susul, insyaallah aku mampu nyusul. Falam yazal yatamada bi as-sama' bin nasi al-jid. Kemudian aku senantiasa mengulur-ulur, nantilah bisa disusul, nanti bisa. Akhirnya apa, pasukan semakin menjauh, semakin jauh berjalan pasukan. Ka'ab bin Malik belum memulai perjalanannya, sementara pasukan sudah jauh. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهاز شيئا. Nabi sudah jauh dan aku tidak memenuhi janjiku tadi. Insyaallah aku akan nyusul, aku tidak lakukan. Kemudian kemudian berlalu hari. Pada waktu siang, akhirnya aku tak berjalan sedikit pun. Sampailah pada akhirnya aku berkeinginan untuk menyusul mereka. Ternyata tak bisa lagi. Tak bisa. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, "Ya laitani fa'altu." Ya Allah, kalau seandainya dahulu kemarin saya susul, mungkin sudah bersusul. Sudah ikut saya bersama pasukan. Ternyata diundur akhirnya tak jadi. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, "Fatafiqtu in kharajtu fil nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la awani usula." Dan aku sedih, kata Ka'ab bin Malik, ketika aku keluar dari rumahku, tidak aku temui adanya orang-orang panutan yang tinggal di Madinah. Berarti semuanya ikut perang. Semuanya ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik mengatakan tidak ada uswah, tidak ada teladan yang tinggal di Madinah. Semuanya mereka perangkan. Illa rajulan maghmusan alifin, yang tinggal ini kecuali orang-orang yang ada kemunafikan. Kata Ka'ab bin Malik, yang tinggal yang tidak ikut berperang, melainkan orang-orang yang ada kemunafikan atau orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia lemah, tidak mampu berperang. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balaghahu. Rasul tak ingat dengan kecuali setelah Rasul sampai di lokasi perang. Mana Ka'ab bin Malik, kata Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, mana Ka'ab bin Malik? Kemudian berdiri salah seorang dari Bani Salimah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu terhalang karena kenyamanan. Ka'ab bin Malik itu terhalang karena ingin panen, ingin untung. Itu kata Bani Salimah. Maka berdiri Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz mengatakan, bisa mengatakan betapa buruknya apa yang mengatakan wahai pemuda, kata Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Demi Allah wahai Rasulullah,
Kami tidak mengetahui dari sosok Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Maka ketika mendengar ucapan Mu'adz bin Jabal, Nabi tidak komentar. Kemudian kepada Imam rahimani rahmatullah, fabaina huwa 'ala dzalika ra'a rajulan mubyatan. Ketika dalam keadaan seperti itu, datanglah seseorang yang mana seorang ini tertutup oleh kabut, tidak nampak siapa dia. Maka Nabi mengatakan pun Abu Khaifah, itu adalah Abu Khaifah, bukan Ka'ab bin Malik. Itu maksudnya dia datang dari kejauhan itu, yang tak nampak wajahnya itu adalah Abu Khaifah. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahmatullah, berkata Ka'ab, tatkala sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani basri. Ketika aku mendengar kabar bahwasanya Rasulullah SAW telah selesai dari Tabuk dan beranjak menuju Madinah, selesai perang, Nabi ingin balik ke Madinah, maka aku pun mulai berencana untuk berdusta kepada Nabi, memberikan alasan-alasan yang sekiranya diterima. Ka'ab bin Malik apa alasannya? Tak ada alasan. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, aku berkeinginan, aku berdusta saja kepada Nabi SAW. Ya, wa aqul, dan aku mengatakan bima akhruju min safatihi badan. Dan aku berkata, ya dengan apa nanti aku akan bisa terbebas dari marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berpikir bagaimana dia membuat alasan sehingga Nabi tidak marah. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli ra'yin min ahli. Akhirnya apa? Aku rencana untuk beralasan, dan sebelum itu aku meminta pendapat kepada keluarga aku. Bagaimana sekiranya pendapat kalian kalau aku menyampaikan ini dan itu? Maka keluarganya mengatakan, ya tidak apa-apa, kau itu orang baik. Akhirnya dia keluarganya membenarkan rencana itu. Kemudian kami mengatakan salam makilah. Ketika dikatakan kepada penduduk Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir sampai di Madinah, maka aku pun berkata, anni lam anju minhu bi syai'in. Aku tidak akan bisa bebas, aku tidak akan bisa terlepas dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Bohong aku akan ketahuan. Kenapa? Rasulullah turun kepada beliau wahyu, turun kepada beliau wahyu. Fa'ajma'tu sidqah. Akhirnya aku kumpulkanlah segala upayaku untuk jujur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ka'ab berkata, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu ke masjid dan beliau salat 2 rakaat. Kemudian selesai Nabi salat, Nabi duduk dan dikelilingi oleh para sahabat, Kemudian mulailah datang orang-orang yang tak ikut perang, orang-orang munafikin datang meminta maaf kepada Nabi, menyampaikan alasannya, dan Nabi terima. Wakana bin al-Thamanina, jumlah mereka itu 80 sekian orang yang tak ikut. Kalau minhum ala niyatu, maka Nabi terima alasan mereka. Wastaghfara lahum, dan Nabi meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Wa wakala sa'irahum ila Allah Ta'ala, dan Nabi serahkan urusan rahasia mereka atau urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku datang katakan, aku mengucapkan salam, dan Nabi SAW tersenyum, namun seperti senyum orang yang marah. Kata Ka'ab bin Malik. Kemudian Sumakan,
Nabi berkata, "Ta'al sini engkau." Fajitu amshi, aku pun berjalan menuju Nabi SAW dan aku pun duduk di sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Ma khalafaka? Kenapa kau ikut perang? Alam takun qad ibta'ta, bukankah kau telah membeli tungganganmu, wahai Ka'ab?" Qala, Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan selain engkau dari ahli dunia, maka aku akan bisa menyampaikan alasan yang dengannya aku tidak dibenci." Kata Ka'ab bin Malik, kalau aku dulu di hadapan orang lain Rasulullah, aku kan bisa berikan uzur, sampaikan alasan ini apa segala macam, sehingga orang tidak marah kepada. Namun wahai Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik, akan tetapi laqad alimtu, sungguh aku telah mengetahui, la haddatsuka al-yawm hadithin, kalau sekarang aku berbicara kepadamu dengan kedustaan, tardabihi anni, sekarang kau ridho kepadaku, aku khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Kata siapa? Aku bisa saja berdusta kepada kau saat ini ya Rasulullah, sebagaimana yang telah dulu sekian menyampaikan uzur mereka dan diterima oleh Nabi. Tapi mengatakan bisa saja seperti ketika menyampaikan uzur ya Rasulullah, engkau ridho kepadaku hari ini, aku khawatir kalau Allah murka kepadaku. Wa in haddatsuka haditha sidqin, jikalau aku berbicara jujur kepada Musa ini Rasulullah, tajidu alayya fi, mungkin engkau marah kepadaku. Inni la arju fihi rabballahi azza wa jalla, namun aku harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Itu kata Ka'ab bin Malik, wallahi demi Allah, maka dari min, aku tidak ada alasan ya Rasulullah, tidak ada alasan. Ma kuntu qattu aqwa wa la laysa minni hina khalaftu, ketika aku tidak ikut perang denganmu, aku dalam keadaan sangat kuat dan sangat mudah untuk berangkat. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis berikutnya. Hadisnya aja Bapak ada 3 lembar. Insyaallah kita lanjutkan Selasa 2 pekan ini insyaallah. Atau kita lanjutkan sekarang. Banyak saudara kita ngaji ini, kalau sekarang kita lanjutkan besok aja kan. Sampai sekarang habiskan sekarang kok. Atau ibu semangat kan? Enggak ya, kita lanjutkan Selasa depan insyaallah ya. Jadi sampai kepada Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, aku tak ada. Kalau aku ingin menyampaikan uzur bisa. Engkau ridho saat ini, aku khawatir Allah. Begitulah keimanan. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, sampai situ dulu. Insyaallah kita akan jelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wallahu ta'ala. Kalau ada yang ditanyakan maka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz. Yang pertama, dulu kita pernah makan di warung dan belum dibayar, dan sudah tidak tahu lagi apakah orangnya masih jualan karena sangat jauh tempatnya. Bagaimana cara bertobat? Cara bertobatnya adalah para ulama mengatakan dengan bersedekah ya sebesar nominal yang dahulu kita tidak bayarkan. Sedekahkan ya, sedekahkan dengan niat untuk orang yang punya warung. Sekiranya kita sudah sedekahkan atas nama dia, tahu-tahu ketemu di jalan, dulu tak bayar kan? Kita wajib bayar. Sekiranya demikian, kan ada orang hutang piutang, kita mesti makan hutang piutang. Mungkin kita pernah hutang dan buku dengan orang 1 juta di rantau. Jadi kita pulang kampung, tak di mana orang itu sekarang kita datang, tidak ingin bayar hutang. Gimana caranya? Berarti 1 juta ini kita sedekahkan. Kita sedekahkan pahalanya untuk
Hah? Dan dia minta, bukankah 5 tahun yang lalu kau hutang sama saya 1 juta? Iya, saya sudah bayarkan dengan cara bersedekah. Oh enggak, saya mau uangnya. Maka kita tetap berkewajiban untuk melunasi. Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara bertobat dari dosa mencuri yang orangnya sudah tidak ingat lagi? Itu dia banyak sedekah. Yang ketiga, bagaimana cara bertobat dari dosa syirik di masa lalu? Caranya tinggalkan itu syiriknya, dan setelah itu tidak melakukannya kembali. Itu cara bertobat. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana Ustaz, sering orang berkata taubatlah seperti taubatan nasuha. Siapa nasuha itu? Nasuha itu bahasa Arab, artinya taubat yang benar. Taubat yang benar. Taubat yang benar itu syaratnya tadi ada 3. Pertama, apa? Meninggalkan. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad untuk tidak kembali melakukan. Kalau dengan manusia tambah 1 lagi, apa? Meminta maaf. Itu yang namanya taubat nasuha. Jadi nasuha itu bukan nama orang ya, bukan nama orang. Tapi kalau terkadang bagian nama nasuha ya, dia namanya taubatan nasuha. Itu nama. Baik, Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa kajian kita dari selesai ini adalah kajian untuk umum, bukan kajian untuk sekelompok orang saja. Ya, tinggal jelaskan saja. Alhamdulillah pintu masjid terbuka untuk siapapun. Ya. Kan Bapak Ibu ada di absen kan? Ada di absen? Ada. Yang mau datang silakan, yang mau datang silakan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Orang mau bilang pengajian khusus, mau pengajian apa? Ya, kita tidak bisa memaksa orang juga. Kalau dia mau datang, alhamdulillah. Sekiranya mereka belum mau datang, ya mudah-mudahan suatu saat mereka datang. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ibu saya melakukan dosa syirik. Sudah nasihati tapi tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nasihati. Tak mau dengar Ustaz, nasihati lagi. Tidak dia dengar Ustaz, lagi tadi. Sampai jam mana? Nasihati terus. Doakan. Kalau sudah kita nasihati, doakan. Ya, doakan fi dhahril ghaib. Di antara doa yang dikabulkan itu Bapak Ibu rahimahullah, mendoakan orang itu sementara orang itu tak tahu kita. Tak tahu dia. Kita doakan itu tanda kita tulus. Nah, kita tulus. Seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah masuk Islam, ibunya masih musyrik. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya senantiasa mencela Nabi. Akhirnya dilema kan? Abu Hurairah sayang dengan Nabi. Satu sisi, ini ibunya kan dilema, mau pilih Nabi atau pilih ibunya. Ketika dia pulang, dia senantiasa mendengar ocehan ibunya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Abu Hurairah. Datangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta, wahai Rasulullah, tolong doakan ibunya Abu Hurairah. Karena dia mengatakan, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Didoakan oleh Nabi. Kemudian pulang Abu Hurairah ke rumahnya. Di saat itu juga ibunya mengatakan, aku mau masuk Islam. Aku mau masuk Islam. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, apa yang tidak bisa lisan kita menjangkaunya, mungkin doa kita bisa menjangkaunya. Ya, jadi ini bukti bahwasanya kita memang tulus. Ini bukti bahwasanya kita memang sangat ingin saudara kita taubat, sangat ingin saudara kita untuk kembali ke agama ini. Caranya nasihati, kemudian doakan.
warahmatullahi wabarakatuh.